Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dimanapun berada dan semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali di channel Mata Netizen plus 62. Di kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan menyaksikan bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi mengenai para siswa yang diduga keracunan makanan gratis atau MBG itu ya. Seperti apa tanggapan Kang Deddy Mulyadi melihat kejadian ini? Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Silahkan. Kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa, tapi diukur oleh karya dalam setiap hari dia perbuat. Tidak diukur dengan pakaiannya. Ya. Nah, ini penting ya. Terima kasih kalau kelamaan kita ngomong. Setuju ya. Jadi ketakwaan seseorang itu tidak bisa diukur dengan pakaiannya. Sudah banyak ya yang menjadi korban keracunan dari apa itu namanya MBG gitu ya. Dan ini merupakan salah satunya ya di antara kasus-kasus korban-korban keracunan menurut kabar diduga keracunan. Tapi tidak kami duga ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah satu korban. Menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana. Betul. Untuk harus memperbaikinya secara total. Setuju. Harus total di dalam memperbaiki. Jadi sekali lagi pada anak-anak saya yang tercinta, terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Setuju ya, kita tidak menghitung jumlah berapa orang, walaupun hanya satu orang saja begitu ya yang menjadi korban. Ini tidak bisa dibiarkan, ini tidak bisa diabaikan begitu saja ya. Biarpun hanya satu orang yang menjadi korban. Kalau di tempat lain makan siang gratis itu pemerintah yang nyiapin. Ya kan, sampai mikir masak di sekolah apa ngambil catering. Saya punya ide baru. Kasih uang ke orang tuanya senilai 15.000 dulu. Senilai 15.000, suruh dimasak di rumahnya. Nanti hasil dari 15.000 itu jadi apa? Nih, sekarang kita lihat yang dibuat oleh orang tuanya. Ini 15.000 hasil dikasih uangnya ke orang tuanya. Ini hasil masakannya. Ini saya kasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah. Ini hasilnya. Wadah bawa sendiri. Tempatnya sendiri gratis. Kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Ini cukup nggak untuk anak-anak? Cukup, Pak. Jadi komponennya jangan pusing-pusing gaya pendekatan proyek. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Ini gagasannya Deddy Mulyadi ya, karena orang ribut makan siang gratis. Gagasan saya itu, karena saya udah nerapin ini lama. Saya akan subsidi selama 1 bulan puasa. Puasa kapan? Libur. Ya, sampai puasa kapan? Oh, oke, cuma 4 hari. 4 hari. 679 saya subsidi 15.000 per hari sampai awal puasa. Coba ya, kira-kira. Nah, itu diantara gagasan Kang Deddy Mulyadi dulu begitu ya. Coba nih, jika gagasan ini atau ide Kang Deddy Mulyadi ini, satu orang siswa itu diberikan saja jatah makannya itu diuangkan 15.000, dikasihin nih uangnya 15.000 pada orang tuanya. Nanti orang tuanya yang mengolah makanannya sendiri.
dia dapat apa nih dari uang 15.000 itu. Tentunya kan setiap anak itu beda-beda selera makanan ya, dan orang tuanya itu pasti lebih memahami selera anaknya ya. Orang tuanya pasti lebih memahami selera anaknya, kebutuhan untuk anaknya, kemudian ya apapun yang dibutuhkan oleh anaknya dari uang 15.000 itu, dari makanan yang dibutuhkan oleh anaknya ya, si orang tua ini pastinya lebih memahami. Kira-kira nih pendapat semua sahabat Mata Netizen Plus 62, jika ide Kang Deddy Mulyadi ini bisa diterapkan untuk program makan para siswa sekarang, bagaimana? Setuju atau tidak? Silahkan komentar di kolom komentar. Hitungkan jam antara jam dimasak dan jam dimakan. Ini problemnya adalah itu penjelasan Kepala Dinas Kesehatan. Iya, jadi saya meminta untuk mereka yang menjadi penyelenggara, pemegang dapur-dapurnya itu harus menyesuaikan dengan jam makannya anak jam berapa. Jadi jangan masaknya terlalu sore atau selalu malam kan gitu. Kalau bisa sih agak mepet ke pagi agar nasi dan makanannya disajikan masih dalam keadaan fresh. Betul ya, jadi jarak antara waktu makanan itu dimasak sampai makanan itu dimakan oleh para siswa ini harus diperhitungkan nih. Jangan sampai jaraknya itu kelamaan, nanti kan bisa-bisa masakan yang sudah dimasak itu kan nanti mungkin bisa basi begitu ya. Hal yang penting untuk diperhatikan jarak dimasaknya makanan sampai jarak dimakannya itu makanan oleh para siswa, sehingga tidak ada makanan yang basi begitu ya. Yang pertama, saya dalam minggu depan ingin bertemu dengan pengelola MBG Wilayah Jabar. Kemudian yang keduanya, keracunan itu lebih disebabkan karena jumlah layanannya tidak seimbang dengan jumlah pelayannya. Begini, misalnya yang dilayaninya sekian ribu orang, Lebih banyak. kemudian jumlah yang melayaninya hanya sedikit, ditambah lagi jarak yang ditempuh jauh. Kemudian ditambah lagi juga ingin memberikan layanan secara sekaligus. Misalnya gini, masaknya jam 1 malam atau masaknya jam 12 malam, disajikannya jam 12 siang. Kan jarak waktunya lama. Nah, 12 itu kan jam lah. perlu dievaluasi. Nah, kalau sudah dievaluasi itu berarti penyelenggara kegiatannya tidak mampu. Betul, ini hal yang sangat penting sekali ya untuk diperhatikan. Bagaimana jarak dari makanan itu dimasak sampai jarak makanan itu dimakan oleh para siswa. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik, dengan aman, dengan tanpa beresiko, tanpa harus ada korban lagi ya. Kedepannya mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Presiden tentunya ya. Sesuai dengan harapan Presiden ya tentunya ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan program ini terus berjalan dan berjalan dengan baik tentunya ya, sesuai dengan harapan Presiden kita dan sesuai dengan harapan semua masyarakat, semua para siswa, semua para wali murid, semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada resiko lagi ya. Mudah-mudahan kejadian keracunan makanan itu ya tidak terulang ke depannya ya, sehingga semuanya bisa berjalan lagi dengan baik, dan kita dukung ya perbaikan-perbaikan itu mudah-mudahan ya berjalan dengan baik saja ya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan semua siswa ini diberikan kesehatan, mereka yang mengalami keracunan kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan mereka bisa beraktivitas kembali sekolah seperti biasanya, dan mereka tidak trauma ya, tidak trauma dengan kejadian yang sudah terjadi ya. Dan tentunya perlu kita perhatikan bagaimana cara untuk memasak seperti tadi disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Perlu diperhitungkan ya jarak dari antara dimasaknya itu makanan sampai makanan itu dimakan oleh para siswa, sehingga tidak ada makanan yang basi yang dimakan oleh siswa. Barangkali seperti itu ya. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat Mata Netizen Plus 62 dimanapun berada. Saya doakan mudah-mudahan semua sahabat Mata Netizen Plus 62 yang menyaksikan tayangan ini
diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan jumpa lagi ya di video-video kami berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat yang telah menyaksikan tayangan kami. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.